Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya untuk saudara semua agar saudara senantiasa ada dalam keadaan yang baik, sehat, selalu bersemangat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena kemurahan-Mu, pimpinan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan dan pertolongan Tuhan, kami dapat melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 6-7. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yehezkiel 7 ayat 26 dan 27. Tertulis demikian: bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Raja akan berkabung, dan pemimpin akan diliputi kekagetan, dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Aku akan perbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya, dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bencana seringkali dipandang sebagai sebuah peristiwa alam yang terjadi karena sebab-sebab alam biasa. Pandemi dan berbagai peristiwa lainnya juga seringkali dianggap sebagai suatu kejadian yang dapat dijelaskan secara ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Padahal kalau kita membaca apa yang dituliskan dalam Alkitab, kita akan memiliki pemahaman yang berbeda. Setiap bencana, pandemi dan berbagai peristiwa lainnya memang dapat dijelaskan secara ilmiah, tapi semua itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi, maka itu berarti Tuhan punya suatu maksud yang ingin Ia sampaikan kepada manusia. Dalam Yehezkiel 7 ayat 26 dan 27 ini, kita membaca, bencana demi bencana datang, diizinkan Tuhan terjadi, disebabkan oleh karena dosa dan pelanggaran umat Tuhan. Dan ini terjadi agar mereka mengetahui bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Di bagian terakhir dari ayat 27 tertulis, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Kalimat ini mengandung makna bahwa yang pertama, agar setiap orang mengenal siapa Tuhan. Yang kedua, agar setiap orang sadar bahwa Tuhanlah yang berkuasa dan berdaulat. Dan yang ketiga, agar setiap orang tidak sombong, tapi sadar diri dan bertobat kepada Tuhan. Terkadang saudara, ada orang-orang yang benar, yang hidupnya taat kepada Tuhan, tapi ikut terdampak dari suatu peristiwa yang diizinkan oleh Tuhan terjadi sebagai suatu penghukuman atas semua orang. Dalam peristiwa pembuangan bangsa Israel dan Yehuda, ada para nabi yang diangkut tertawan. Di sana juga ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang benar, tapi mereka ikut terdampak dan mereka masuk dalam pembuangan ke Babel. Hal seperti ini terkadang terjadi, tapi sekali lagi kita perlu menyadari bahwa semua itu berlaku agar setiap orang mengetahui bahwa Dialah Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, pandemi, bencana
perang dan berbagai peristiwa lainnya disikapi sebagian orang dengan menyalahkan Tuhan. Sebagian orang lagi tidak peduli dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak punya makna apa-apa. Tapi mari kita menyikapinya dengan semakin mengenal akan Tuhan, menyadari bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas segalanya, serta mari kita lebih lagi hidup dalam pertobatan serta mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh. Kalau ada di antara kita sebagai anak-anak Tuhan, diizinkan Tuhan terdampak oleh berbagai peristiwa yang terjadi, mungkin pandemi, bencana alam dan sebagainya, dan kita menjadi terlilit dan termasuk ke dalam masalah karena berbagai kejadian yang ada. Jangan kita jadi membenci atau melupakan Tuhan, tapi mari kita tetap setia dan percaya kepadanya. Jangan tinggalkan iman kita, saudara, tapi milikilah sikap percaya yang teguh dan tidak tergoyahkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap peristiwa ada maknanya, dan yang terutama adalah agar kita semakin mengerti dan mengenal akan Tuhan. Percayalah, saudara, Tuhan punya maksud dan rencana yang baik atas kita, yang senantiasa berharap, setia dan percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini belum mengenal siapa Tuhan yang benar, mari kenallah Dia saat ini. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Bukalah hati saudara dan percayalah pada saat ini. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang untuk menebus dan menyelamatkan saya dari dosa, penghukuman, dan kebinasaan kekal. Aku bersyukur Engkau, Tuhan, menyelamatkan dan memberikan aku kehidupan yang kekal. Saat ini aku menyatakan aku percaya kepadamu. Aku terima Engkau, Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku dan pimpinlah hidupku mulai saat ini. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan. Bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis. Dan teruslah setia dalam iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu, mengajar dan mengingatkan kami bahwa dalam setiap peristiwa ada makna yang baik, yaitu agar kami mengenal akan Tuhan, lebih lagi percaya kepadamu, sadar akan diri kami, tidak sombong, tapi merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengerti bahwa Engkaulah yang berdaulat atas segala-galanya. Kami percaya Engkau punya maksud yang baik, Tuhan, dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Pimpin kami terus ya Tuhan, berikan kami pengertian demi pengertian untuk semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, Tuhan Yesus. Berkati kami di sepanjang malam ini, berikan kami perlindungan, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, kuasa-Mu mengalir, memberikan mujizat-Mu bagi setiap kami, dan yang dalam pergumulan mendapatkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami alami berkat, sukacita, damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.